Di tanah Pasundan, terdapat dua sosok legendaris yang begitu berpengaruh dalam membentuk arah sejarah Jawa Barat. Prabu Siliwangi, sang Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran, dan Sunan Gunung Jati, ulama karismatik dari Wali Songo. Masyarakat mengenal keduanya dalam konteks yang sangat berbeda. Yang satu dianggap sebagai penguasa spiritual dan militer terakhir Kerajaan Sunda Hindu, sementara yang lainnya dikenang sebagai tokoh sentral penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selama berabad-abad, sejarah resmi seolah memisahkan mereka ke dalam dua dunia yang tidak pernah bersinggungan secara langsung. Namun, di balik catatan-catatan sejarah arus utama, beredar kisah dari manuskrip kuno, naskah babat, dan cerita rakyat yang menyimpan narasi mengejutkan. Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati pernah bertemu dalam sebuah peristiwa yang syarat makna. Pertemuan ini konon tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, menjadi simbol dari benturan dan peralihan besar antara era lama dan era baru. Kisah ini selama ini dianggap legenda, namun mulai menarik perhatian sejarawan karena adanya kemiripan antara berbagai sumber yang tersebar dari Cirebon hingga Priangan Timur. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Pajajaran ke puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Pajajaran membentang luas dari hulu Sungai Citarum hingga ke pesisir barat dan selatan Pulau Jawa. Rakyat hidup dalam ketertiban, perdagangan berkembang pesat, dan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran menjadi kota yang makmur dan berbudaya tinggi. Prabu Siliwangi tidak hanya terkenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kemampuannya mempersatukan berbagai suku serta kelompok dalam wilayah kerajaannya. Dalam tradisi Sunda, Prabu Siliwangi dipandang bukan hanya sebagai penguasa duniawi, melainkan juga sebagai figur spiritual yang dekat dengan alam dan leluhur. Ia dikenal menjalani laku tapa brata dan dianggap memiliki kesaktian luar biasa. Sebagian rakyat bahkan menganggapnya sebagai titisan dewa. Pada masa itu, ajaran Sunda wiwitan yang memuja Sang Hyang Kersa menjadi dasar spiritual utama kerajaan. Tidak heran jika segala bentuk ajaran baru yang datang dari luar, termasuk Islam, dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sakral yang sudah mapan dan dihormati selama berabad-abad. Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, adalah keturunan bangsawan campuran Arab dan Sunda. Ia merupakan cucu dari Raja Pajajaran melalui ibunya, Nyi Rara Santang, dan cucu dari Sultan Mesir melalui ayahnya, Syarif Abdullah. Dengan latar belakang itu, ia tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan, tetapi juga ikatan darah dengan kerajaan Sunda. Setelah menimba ilmu keislaman di Mekah, Gujarat, dan Malaka, ia kembali ke tanah Jawa dengan misi menyebarkan Islam secara damai. Pusat dakwahnya didirikan di Cirebon, sebuah pelabuhan strategis yang menjadi simpul perdagangan dan budaya antara pedalaman Sunda dan dunia luar. Metode dakwah Sunan Gunung Jati berbeda dari pendekatan konfrontatif. Ia lebih memilih jalur diplomasi, budaya, dan kesenian. Ia membangun masjid, pesantren, serta membuka ruang pergaulan dengan para pedagang dan bangsawan lokal. Dengan menjalin hubungan sosial dan politik yang kuat, Islam perlahan diterima oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dakwahnya menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari rakyat jelata hingga para adipati. Pendekatan inklusif ini menjadi kunci keberhasilan penyebaran Islam di wilayah pesisir utara Jawa Barat, dan secara bertahap, pengaruhnya mulai merambat ke arah pedalaman, termasuk wilayah kekuasaan Prabu Siliwangi. Gunung Ceremai, yang menjulang megah di wilayah Kuningan dan Majalengka, tidak hanya dikenal sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, tetapi juga sebagai tempat yang syarat nilai spiritual. Banyak tokoh besar menjalani semedi dan tapa brata di lerengnya. Salah satu kisah yang mengendap dalam tradisi lisan masyarakat Sunda adalah pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati di kawasan ini. Dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi tengah melakukan tapa untuk meminta petunjuk atas keresahan batinnya terhadap perkembangan ajaran baru yang mulai merambah wilayahnya. Pada saat yang sama, Sunan Gunung Jati pun sedang menyebarkan dakwah Islam hingga ke pedalaman, dan datang ke Gunung Ceremai atas petunjuk spiritual yang ia terima dalam mimpi. Pertemuan itu tidak direncanakan, tetapi dianggap sebagai takdir yang telah digariskan oleh alam. Konon, keduanya bertemu di sebuah titik sakral yang kini dikenal sebagai Lingga Jati, sebuah lokasi bersejarah yang kemudian juga menjadi tempat perundingan penting di masa kolonial. Saat itu, tidak ada pengikut, tidak ada bala tentara, hanya dua tokoh besar yang duduk bersila saling memandang dalam keheningan malam. Atmosfer pertemuan tersebut dikisahkan penuh getaran batin dan aura spiritual yang luar biasa kuat.
Sunan Gunung Jati menghormati Prabu Siliwangi sebagai leluhur sekaligus raja, sedangkan Prabu Siliwangi memandang Sunan sebagai utusan cahaya yang membawa ajaran baru dari Timur Tengah. Pertemuan ini menjadi momen kunci dalam peralihan besar peradaban Sunda. Dalam pertemuan yang hening di kaki Gunung Cermai itu, terjadilah dialog panjang antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Bukan perdebatan sengit, melainkan pertukaran pemikiran yang dalam dan penuh penghormatan. Sunan Gunung Jati menjelaskan hakikat tauhid, makna keesaan Tuhan, serta ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan keteraturan hidup. Ia tidak menyerang keyakinan Prabu Siliwangi, tetapi mengajak untuk merenungkan kebenaran sejati yang tidak dibatasi oleh tradisi dan garis keturunan. Sunan menyampaikan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus kearifan lokal, melainkan untuk menyempurnakannya dengan nilai-nilai ilahiyah. Sementara itu, Prabu Siliwangi mendengarkan dengan seksama. Ia pun mengemukakan filosofi Sunda Wiwitan tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan Sang Hyang Kersa. Ia menekankan pentingnya kelestarian budaya dan menjaga keharmonisan antara manusia, bumi, dan langit. Baginya, semua agama yang mengajarkan kebajikan layak dihormati. Namun ia juga menegaskan bahwa sebagai raja, ia tidak bisa begitu saja menerima ajaran baru tanpa mempertimbangkan kestabilan kerajaan dan tradisi nenek moyangnya. Dialog ini menjadi titik temu dua dunia. Sunan Gunung Jati sebagai utusan perubahan, dan Prabu Siliwangi sebagai penjaga warisan lama yang tengah diuji oleh zaman. Sebagai seorang raja dan tokoh spiritual yang disegani, Prabu Siliwangi tidak ingin menerima sebuah ajaran hanya berdasarkan kata-kata. Ia percaya bahwa kebenaran sejati harus dibuktikan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga melalui kekuatan spiritual dan penguasaan terhadap alam. Oleh karena itu, dalam pertemuannya dengan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi mengajukan serangkaian tantangan yang dianggap sebagai ujian untuk mengukur kesungguhan dan kekuatan spiritual lawan bicaranya. Tantangan ini bukan dalam bentuk pertarungan fisik, melainkan lebih kepada adu kesaktian dan ketajaman batin, sebuah tradisi yang biasa dilakukan para pemimpin dan pertapa dalam budaya Sunda kuno. Tantangan-tantangan tersebut konon meliputi kendali atas binatang buas, kemampuan membaca isi hati, hingga menguji kemampuan Sunan Gunung Jati menembus dimensi gaib. Salah satu kisah menyebut bahwa Prabu Siliwangi memanggil seekor harimau putih raksasa, simbol kesaktiannya, untuk menguji keberanian dan ketenangan hati sang Sunan. Namun, Sunan Gunung Jati tak bergeming. Dengan tenang, ia membaca doa dan harimau itu justru duduk bersimpuh layaknya jinak terhadap tuannya. Prabu Siliwangi tercengang, bukan hanya oleh kemampuan Sunan, tetapi oleh kelembutan dan ketulusan yang memancar dari cara beliau menghadapi ujian-ujian itu. Sejak saat itu, benih-benih keraguan dalam hati sang raja mulai goyah. Setelah serangkaian dialog dan tantangan spiritual berlangsung, malam itu langit di sekitar Gunung Cermai disebut-sebut berubah menjadi sangat terang. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung menyaksikan fenomena langit yang tidak biasa. Langit memancarkan cahaya kemerahan keemasan yang bergerak dari arah timur ke barat, seolah membawa pesan gaib kepada seluruh alam. Para pertapa dan ahli spiritual yang tinggal di hutan dan lereng gunung menafsirkan cahaya itu sebagai tanda langit. Simbol dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah Tatar Sunda. Cahaya itu disebut sebagai perlambang datangnya Islam sebagai cahaya dari Timur Tengah yang mulai menyinari negeri-negeri di Nusantara. Bagi sebagian pujangga dan penulis babat, peristiwa itu menjadi pertanda bahwa sebuah kekuasaan lama tengah menyambut hadirnya kekuatan spiritual yang baru. Prabu Siliwangi yang menyaksikan langsung isyarat langit itu, konon hanya terdiam dalam perenungan yang sangat dalam. Sunan Gunung Jati pun tidak mengucapkan sepatah kata, seolah mengetahui bahwa semua yang terjadi malam itu bukan sekadar kebetulan. Cahaya dari timur itu menjadi simbol bahwa perubahan tidak bisa dihindari, dan masa depan Pajajaran akan terkait erat dengan ajaran yang baru saja didakwahkan di hadapan rajanya. Sejak saat itu, langit Gunung Cermai dianggap sebagai saksi spiritual dari pertemuan dua zaman yang bertukar cahaya dan makna. Sepulang dari pertemuan dengan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi kembali ke istana dengan jiwa yang gelisah. Ia tidak lagi menunjukkan wibawa mutlak seperti sebelumnya. Pandangannya sering kosong menatap kejauhan, seolah pikirannya terus dibayangi oleh percakapan dan ujian spiritual yang baru saja dialaminya. Para abdi dalem dan penasihat kerajaan menyadari perubahan sikap sang raja. Ia kini lebih banyak berdiam diri, mengurangi kegiatan resmi, dan mulai merenung lebih lama di tempat semedi pribadinya. Ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan istana. Apakah sang raja mulai melemah?
Apakah keyakinannya mulai terguncang oleh ajaran baru? Di sisi lain, perubahan ini juga memengaruhi pandangan sebagian kalangan bangsawan muda dan kerabat istana. Beberapa di antara mereka yang sebelumnya kukuh dalam adat Sunda Wiwitan mulai tertarik mendalami ajaran Islam yang mulai diperkenalkan secara diam-diam oleh para saudagar dan ulama dari Cirebon. Pengaruh Sunan Gunung Jati yang tidak memaksa tetapi menyentuh hati mulai merambah ke lingkungan dalam kerajaan. Dalam batin Prabu Siliwangi, terjadi pergulatan besar antara menjaga keutuhan warisan leluhur dan menyambut kemungkinan ajaran baru yang lebih universal. Kegalauan ini menjadi awal dari gejolak internal yang perlahan-lahan mengubah wajah kerajaan Pajajaran dari dalam. Di tengah gejolak batin yang melanda istana, perubahan besar datang dari arah yang tak terduga. Putra Prabu Siliwangi sendiri, Raden Kian Santang, justru menjadi tokoh kunci dalam gelombang transformasi spiritual ini. Dikisahkan bahwa Kian Santang adalah seorang pemuda sakti, tangguh, dan berwawasan luas, yang sejak muda telah menempuh perjalanan rohani ke berbagai tempat suci di tanah Jawa. Rasa ingin tahunya yang besar tentang ajaran Islam membuatnya diam-diam mencari kesempatan bertemu langsung dengan Sunan Gunung Jati. Dalam pertemuan tersebut, ia merasa seolah menemukan jawaban dari pencarian batinnya selama ini. Kesederhanaan, kedalaman ilmu, serta cahaya spiritual dari Sunan Gunung Jati meluluhkan hati sang pangeran. Tanpa paksaan siapapun, Raden Kian Santang memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Keputusannya tentu menjadi guncangan besar bagi keluarga kerajaan, terutama bagi Prabu Siliwangi yang berada dalam posisi sulit. Sebagai ayah dan raja, ia dilanda dilema. Apakah akan menentang pilihan anak kandungnya demi menjaga kemurnian ajaran leluhur, ataukah merestui langkah sang putra demi kedamaian batin dan masa depan rakyatnya? Meski awalnya berat hati, konon Prabu Siliwangi tidak melarang sang putra, dan bahkan membiarkan Kian Santang menimba ilmu langsung dari Sunan Gunung Jati. Pertobatan ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Pajajaran, karena dari dalam istana sendiri, cahaya Islam mulai menyala. Keputusan Raden Kian Santang untuk memeluk Islam membuat geger para Brahmana dan tokoh adat kerajaan Pajajaran. Para pemuka agama Hindu Sunda yang selama ini menjadi penyangga utama spiritualitas kerajaan merasa posisi mereka terancam. Mereka menganggap bahwa masuknya ajaran Islam ke dalam lingkaran inti istana adalah bentuk pembangkangan terhadap warisan leluhur dan tatanan kosmologis yang telah dijaga selama berabad-abad. Dalam berbagai pertemuan tertutup, mereka mendesak Prabu Siliwangi untuk segera mengambil tindakan keras, agar tidak terjadi pembusukan dari dalam terhadap sistem kepercayaan yang mereka yakini sebagai landasan kerajaan. Namun Prabu Siliwangi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Meskipun ia sangat menjunjung tinggi ajaran leluhur dan menghormati para Brahmana, hati kecilnya terus terusik oleh ketenangan yang terpancar dari ajaran Islam. Ia mulai melihat bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menawarkan alternatif hidup yang lebih sederhana dan lurus. Dalam upayanya mencari jalan tengah, Prabu Siliwangi memilih untuk tidak melarang penyebaran Islam, selama tidak memaksakan kehendak dan tidak merusak ketertiban umum. Keputusan ini membuat para Brahmana kecewa dan marah, tetapi mereka juga tidak bisa menentang secara terang-terangan karena sang raja masih sangat disegani. Maka, sejak saat itu, retakan ideologis mulai membelah istana Pajajaran menjadi 2 kutub yang diam-diam saling menakar kekuatan. Keputusan Prabu Siliwangi yang tidak melarang dakwah Islam memberi angin segar bagi para ulama dan penyebar agama dari Cirebon untuk melangkah lebih jauh ke pedalaman Sunda. Wilayah Priangan, yang sebelumnya menjadi jantung spiritual ajaran Sunda Wiwitan, mulai dibuka secara perlahan untuk dakwah Islam. Para saudagar Muslim, yang dulu hanya berdagang di pelabuhan-pelabuhan pesisir, kini mulai menetap di pedalaman dan membangun komunitas baru yang memadukan perdagangan dan dakwah. Metode penyebaran yang damai, melalui pendekatan budaya lokal seperti kesenian, cerita rakyat, dan ajaran etika hidup, membuat Islam semakin diterima masyarakat. Masuknya Islam ke wilayah Priangan tidak terjadi melalui konflik bersenjata, melainkan lewat simpati, keteladanan, dan dialog. Banyak tokoh masyarakat, petani, dan pengrajin yang memeluk Islam karena tertarik pada kesederhanaan ajarannya dan keakraban para dai dalam berinteraksi. Bahkan sebagian keturunan bangsawan dan prajurit Pajajaran mulai berpindah keyakinan, menyusul jejak Raden Kian Santang. Dalam waktu 1 generasi, wajah keagamaan Priangan berubah signifikan. Masjid-masjid kecil mulai berdiri, tradisi lokal diberi sentuhan Islam, dan ajaran-ajaran seperti keikhlasan, keadilan,
serta persaudaraan umat mulai menggantikan struktur kasta dan dominasi elit yang selama ini mengakar dalam sistem Pajajaran. Di tengah derasnya arus perubahan spiritual dan sosial yang melanda tanah Sunda, berkembang sebuah kisah menarik mengenai adanya kesepakatan diam-diam antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Konon, setelah pertemuan mereka di Gunung Ceremai, keduanya menjalin komunikasi lanjutan melalui utusan-utusan rahasia. Perjanjian itu tidak ditulis secara resmi, namun diwariskan secara lisan dalam bentuk cerita rakyat yang tetap lestari di daerah Cirebon, Kuningan, dan wilayah Priangan. Inti dari perjanjian tersebut adalah saling menghormati wilayah kekuasaan. Prabu Siliwangi tetap memimpin wilayah-wilayah adat di pedalaman, sementara Sunan Gunung Jati bebas menyebarkan Islam di daerah pesisir dan wilayah perbatasan yang terbuka untuk pengaruh luar. Kesepakatan ini memperlihatkan kebijaksanaan kedua tokoh besar tersebut. Mereka memahami bahwa pertentangan terbuka antara kekuasaan lama dan gerakan dakwah Islam hanya akan menimbulkan perpecahan dan pertumpahan darah. Maka, demi menjaga kedamaian dan stabilitas masyarakat, Prabu Siliwangi memilih jalan moderat dengan tidak menghalangi penyebaran Islam secara damai, dan Sunan Gunung Jati pun tidak memaksakan ajarannya kepada wilayah inti kerajaan. Dalam konteks sejarah lokal, perjanjian ini menjadi semacam jembatan peralihan zaman, sebuah kompromi spiritual yang menyelamatkan banyak jiwa dan membuka ruang bagi perpaduan budaya Sunda dengan ajaran Islam yang harmonis di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, perjanjian tak tertulis antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati mulai menampakkan dampaknya dalam struktur kekuasaan di wilayah kerajaan. Para adipati, penguasa daerah yang berada di bawah naungan Pajajaran, mulai menunjukkan pergeseran loyalitas secara halus. Banyak di antara mereka yang awalnya sangat setia pada tatanan lama, perlahan-lahan mulai condong kepada pengaruh Islam yang ditawarkan oleh para ulama dan utusan Cirebon. Beberapa adipati bahkan mulai mengundang dai ke wilayah mereka, membangun surau kecil, dan memperbolehkan pendirian pasar-pasar yang dikelola oleh komunitas Muslim. Ini menjadi awal dari transformasi sosial politik yang tidak disadari oleh rakyat secara langsung, tetapi pelan-pelan mengubah dinamika kekuasaan. Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh alasan spiritual, tetapi juga pertimbangan politik dan ekonomi. Islam datang dengan semangat persamaan derajat, penghapusan kasta, dan tatanan sosial baru yang menarik hati rakyat kecil. Para adipati yang ingin memperkuat pengaruh di wilayahnya melihat kesempatan ini sebagai strategi untuk mendekatkan diri pada masyarakat. Selain itu, hubungan dagang yang erat antara pedagang Muslim dan pelabuhan-pelabuhan besar juga mendorong mereka untuk menyesuaikan diri dengan arus zaman. Meskipun tidak semua adipati secara terbuka menyatakan diri sebagai Muslim, perubahan gaya hidup dan kebijakan mereka menunjukkan bahwa pengaruh Sunan Gunung Jati dan ajaran Islam sudah meresap jauh ke dalam nadi kekuasaan lokal, menjadikan dakwah sebagai kekuatan lembut yang mengikis kekuasaan lama dari dalam. Kerajaan Pajajaran tidak runtuh dalam satu malam, dan bukan pula oleh serangan militer besar-besaran. Sebaliknya, kehancurannya bersifat perlahan, tenang, dan nyaris tak terlihat oleh mata awam. Akar keruntuhannya berawal dari melemahnya ikatan spiritual dan politik yang dulu begitu kuat mempersatukan rakyat dan bangsawan. Ketika para adipati mulai beralih keyakinan dan rakyat pedalaman menemukan harapan baru dalam ajaran Islam, kekuasaan pusat yang dipegang Prabu Siliwangi makin goyah. Penolakan sebagian bangsawan terhadap ajaran Islam menciptakan ketegangan internal, sementara generasi muda lebih tertarik pada nilai-nilai Islam yang sederhana dan membumi. Lambat laun, struktur kekuasaan Pajajaran kehilangan legitimasi di mata sebagian rakyatnya. Prabu Siliwangi yang semakin tua juga tidak lagi mampu menahan derasnya arus perubahan. Ia tidak menyerah dalam arti harfiah, tetapi memilih untuk menarik diri dari panggung kekuasaan. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa sang raja bersama pasukannya mengundurkan diri ke hutan dan pegunungan, menempuh jalan spiritual, meninggalkan istana yang perlahan kosong dan kehilangan arah. Pajajaran tidak benar-benar ditaklukkan oleh pedang, melainkan ditinggalkan oleh semangatnya sendiri. Kejayaan yang dulu megah itu pun berubah menjadi kenangan, dan lambat laun, wilayah-wilayahnya berganti tangan, bukan karena perang, tetapi karena perubahan hati dan keyakinan. Dalam banyak versi legenda Sunda, Prabu Siliwangi tidak wafat seperti raja pada umumnya. Ia disebutkan moksa, yaitu menghilang secara gaib bersama pasukan setianya ke alam lain. Konsep moksa ini menandakan pencapaian spiritual tertinggi dalam kepercayaan lokal, di mana jiwa tidak lagi terikat oleh tubuh dan dunia fana. Prabu Siliwangi dipercaya menghilang ke dalam hutan lebat atau ke dunia gaib di Gunung Salak, Gunung Halimun, atau bahkan kembali ke Gunung Ceremai,
tempat awal pertemuannya dengan Sunan Gunung Jati. Banyak masyarakat percaya bahwa ia tidak mati, melainkan hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali jika tanah Sunda memanggilnya. Penghilangan Prabu Siliwangi menjadi simbol akhir sebuah era kebangsawanan Sunda lama yang menjunjung sakralitas leluhur, kesaktian, dan hubungan harmonis dengan alam. Dalam perspektif spiritual masyarakat, keputusan sang raja untuk moksa menunjukkan bahwa ia memilih jalan damai, tidak ingin menimbulkan perang saudara antara penganut kepercayaan lama dan penganut Islam. Ia mundur bukan karena kalah, melainkan karena memahami bahwa zaman telah berubah. Dengan lenyapnya sang raja, maka tirai sejarah pun berganti. Kepemimpinan spiritual dan budaya Sunda mulai bergeser kepada tokoh-tokoh baru yang membawa ajaran Islam sebagai cahaya penerang masa depan. Namun, legenda tentang dirinya terus hidup, menjadi mitos abadi yang menyatukan warisan lama dan semangat zaman baru. Pasca hilangnya Prabu Siliwangi, ruang kekuasaan yang sebelumnya kosong tidak dibiarkan terbengkalai. Sunan Gunung Jati dengan penuh kearifan melangkah maju, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pemimpin spiritual yang diterima oleh rakyat dari berbagai golongan. Ia tidak mengumumkan kemenangan, melainkan mengajak masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dalam kedamaian. Dakwah Islam diperkuat melalui pendidikan, seni, dan budaya, sambil tetap menghormati nilai-nilai lokal yang telah lebih dulu mengakar. Strategi ini menjadikan Islam tidak terasa asing, tetapi seolah menjadi kelanjutan alami dari kearifan Sunda yang telah lama ada. Dalam proses konsolidasi ini, Sunan Gunung Jati juga memperkuat hubungan dengan para adipati, bekas penguasa Pajajaran, dan komunitas pedagang yang tersebar di seluruh pesisir utara Jawa Barat. Ia mendirikan sistem pemerintahan berbasis syariat yang adaptif, tidak memaksa rakyat mengubah budaya mereka secara drastis, melainkan merangkul tradisi sambil menyuntikkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Konsolidasi kekuasaan ini berlangsung mulus karena masyarakat telah lebih dahulu mengalami transformasi batin. Cirebon pun tumbuh menjadi pusat spiritual dan pemerintahan Islam yang kuat, menjadi cikal bakal kekuasaan baru di Tatar Sunda yang lebih egaliter dan religius, berbeda jauh dari struktur hierarki Pajajaran yang lama. Sunan Gunung Jati menjadi lambang transisi damai, bukan dominasi, dan dikenang sebagai ulama yang menyatukan tanah Sunda tanpa meneteskan darah. Setelah lenyapnya kerajaan Pajajaran, pusat kekuasaan dan spiritualitas di tanah Sunda berpindah ke dua wilayah utama, Cirebon dan Banten. Keduanya merupakan wilayah yang telah lebih dahulu menerima pengaruh dakwah Islam, dan kini tumbuh menjadi kekuatan baru baik secara politik maupun religius. Cirebon, di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, berkembang pesat menjadi kota pelabuhan yang ramai, sekaligus pusat penyebaran ilmu keislaman. Di sana didirikan masjid-masjid besar, pesantren, dan majelis ilmu yang menarik para santri dari berbagai penjuru. Kota ini menjadi tempat berseminya ulama-ulama besar yang kelak membawa obor Islam ke daerah lain di Nusantara. Sementara itu, Banten yang awalnya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Cirebon, kemudian tumbuh menjadi kerajaan Islam yang mandiri dan kuat. Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, menjadi sultan pertamanya. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi pelabuhan dagang internasional sekaligus benteng penyebaran Islam yang sangat berpengaruh. Dengan berdirinya Banten dan Cirebon sebagai dua kerajaan Islam besar, maka jalur spiritual yang dulu dibuka oleh Sunan Gunung Jati semakin kukuh tertanam. Kedua wilayah ini bukan hanya meneruskan dakwah, tetapi juga menyerap warisan budaya Sunda lama dan menyelaraskannya dengan ajaran Islam, menciptakan sintesis budaya yang khas, harmonis, dan terus hidup hingga kini dalam tradisi masyarakat Jawa Barat. Masuknya Islam ke tanah Sunda tidak berarti menghapus identitas lokal, melainkan membentuk perpaduan yang unik antara ajaran Islam dan kearifan budaya Sunda. Banyak tradisi yang dahulu berakar dari kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha diserap dan diislamkan oleh para ulama lokal. Misalnya, upacara adat seperti Serentahun, yang dahulu dilakukan untuk memuja dewa kesuburan, berubah menjadi bentuk syukuran kepada Allah atas hasil panen, namun tetap mempertahankan elemen seni dan gotong royong khas Sunda. Inilah bukti bahwa proses Islamisasi berlangsung secara adaptif, bukan koersif, dan karena itulah Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan tanpa perlawanan besar. Bahasa, pakaian, musik, hingga sistem hukum juga mengalami transformasi. Ajaran Islam mendorong penggunaan aksara Arab pegon dalam penulisan ajaran keagamaan, sementara pakaian adat Sunda mulai mengalami pengaruh nilai kesopanan Islami, seperti dikenakannya penutup kepala atau kerudung oleh perempuan. Di sisi lain, tembang Sunda, wayang golek,
dan permainan tradisional tetap hidup, namun banyak yang disisipkan nilai-nilai tauhid dan akhlak dalam ceritanya. Perpaduan ini menjadikan budaya Sunda Islam sangat khas, tidak menghilangkan jati diri leluhur, namun menjadikannya sebagai landasan kokoh untuk membangun peradaban yang lebih religius dan inklusif. Inilah warisan terbesar dari pertemuan dua tokoh agung, Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati. Meski pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati tidak banyak tercatat dalam sejarah resmi versi kolonial atau narasi akademik modern, sejumlah naskah kuno dan tradisi lisan menyimpan fragmen-fragmen yang sangat bernilai. Di antaranya adalah Babat Cirebon, Carita Parahyangan, dan Serat Wawangi, yang masing-masing memuat kisah-kisah spiritual, silsilah kerajaan, serta simbol-simbol gaib yang diakini mencerminkan peristiwa besar di balik layar sejarah. Dalam naskah-naskah ini, pertemuan antara kekuatan lama dan ajaran baru digambarkan bukan sebagai pertumpahan darah, melainkan sebagai pergulatan batin yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Para peneliti budaya dan sejarawan lokal mulai meninjau ulang isi naskah tersebut sebagai sumber alternatif untuk memahami sejarah Islamisasi tanah Sunda. Mereka menyadari bahwa narasi resmi seringkali mengabaikan atau menyederhanakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tingkat spiritual dan kultural. Justru dari naskah-naskah tradisional inilah muncul pemahaman baru, bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak selalu ditandai dengan perang atau kudeta, tetapi bisa melalui dialog dan transformasi batin. Dalam konteks ini, kisah pertemuan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati menjadi simbol pergantian zaman yang agung, dan menjadi warisan spiritual yang terus hidup dalam memori kolektif masyarakat Sunda. Hingga kini, kisah pertemuan Prabu Siliwangi dan Sunan Gunung Jati tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat Sunda. Ia diwariskan dari generasi ke generasi melalui dongeng, pantun, hingga pertunjukan wayang dan kesenian lokal. Meski tidak tercatat resmi dalam buku-buku sejarah arus utama, kisah ini tetap diyakini oleh banyak kalangan sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual dan kultural tanah Pasundan. Dalam cerita-cerita itu, Prabu Siliwangi digambarkan bukan sebagai tokoh yang kalah, tetapi sebagai Raja Agung yang dengan kebijaksanaannya memilih untuk mundur dengan damai, memberi jalan bagi cahaya baru untuk tumbuh, tanpa merusak akar budaya yang telah tertanam. Warisan dari peristiwa itu adalah munculnya identitas budaya Sunda yang khas, Islam yang membumi dan menyatu dengan adat. Nilai-nilai seperti silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengasah, mengasihi, dan mengasuh, yang selama ini menjadi bagian dari ajaran leluhur, tetap dipertahankan dan bahkan semakin diperkuat dalam bingkai Islam. Sunan Gunung Jati pun tak hanya dikenang sebagai ulama, tetapi juga sebagai tokoh pemersatu yang mampu mengayomi masa lalu dan masa depan. Pertemuan dua tokoh besar ini menjadi tonggak yang mengubah arah sejarah, dan hingga hari ini, masyarakat Sunda masih menyebut keduanya dengan hormat. Satu sebagai raja yang bijaksana, satu sebagai wali yang membawa cahaya. Sebuah warisan yang tak terhapus oleh waktu.